Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa, Bapak Ibu guru, karyawan, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Syukur pada Allah, pagi ini kita boleh berkumpul di sini. Dengan penuh sukacita kita akan mengawali ibadah awal tahun ajaran baru. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dan bimbingan dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, memuliakan Tuhan dengan pujian, datanglah ke bait-Nya. Kita datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, mari bersyukur pada Tuhan, kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ibadah pembukaan tahun ajaran baru SMP Kristen 2 Ebenezer Salatiga ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan, Sang Pencipta langit bumi, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur pagi ini Engkau boleh pertemukan kami keluarga besar SMP Kristen 2 Ebenezer Salatiga
Dan kami Tuhan akan memulai hari ini dengan ibadah awal tahun ajaran yang baru. Kiranya ibadah ini boleh berjalan dari awal sampai dengan akhir seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh memberikan hati kami, pikiran kami sepenuhnya di dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kitab Roma pasal 12 ayat 6 menyatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengatur rumah tangga yang baik dari kasih karunia Allah. Melalui ibadah ini marilah kita bersama-sama membuka hati dan pikiran agar Tuhan menuntun langkah kita sepanjang tahun ajaran ini. Kiranya talenta yang kita miliki boleh menjadi berkat bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi sesama dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersama memujikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Marilah kita menyiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh
terus menjadi pelita dalam hidup kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari saudara-saudara dan anak-anak, kita berdoa untuk pemberitaan firman pada saat ini. Firman-Mu ya Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dalam melangkah ke depan di dalam kehidupan kami ini. Firman-Mu juga adalah terang bagi jalan kami, sehingga memberikan arah kemana kami dapat melangkah. Terlebih pada saat ini, ketika tahun ajaran baru akan dimulai, tentu dibutuhkan pimpinan dari pelita, pimpinan yang memberikan terang bagi anak-anak-Mu, sehingga dapat mengisi hari-hari mereka ketika mereka menjalani tahun ajaran ini dengan sebaik-baiknya. Dan secara khusus pada saat ini kami akan menggumuli perumpamaan tentang talenta. Tentu ada banyak pesan yang ada di dalamnya yang bisa kami temukan, yang bisa kami dapatkan. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk menemukan pesan-pesan dari Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, secara khusus di dalam diri anak-anak-Mu, sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang
memiliki talenta dan mampu mengembangkannya dengan baik. Mari Tuhan, nyatakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami menyerahkan setiap kami di dalam pimpinan serta tuntunan Roh Kudus. Kiranya jam pemberitaan firman ini menjadi waktu yang sungguh menjadi berkat untuk setiap kami yang hadir pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Untuk pemberitaan firman pada saat ini, saudara-saudara dan anak-anak, didasarkan pada sebuah perikop Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Ya, itu ayat yang diberikan kepada saya. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Sebuah perumpamaan yang sangat terkenal, perumpamaan tentang talenta. Saya akan bacakan ya. Ada yang mau buka Alkitab atau buka Al-HP ya, membuka Alkitab yang ada di HP, silakan. Saya akan bacakan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, lihat, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu
ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkannya serta yang memeliharanya. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu dan anak-anak, tema khotbah saat ini yang diberikan kepada saya, Explore Your Talent with Good Attitude. Ini bahasa Inggris ya. Tahu artinya? Coba siswa-siswa Ebenezer ngerti artinya enggak? Artinya apa? Ada yang mau menjawab? Ya, yuk. Artinya apa? Namanya siapa? Enzi. SC. Maaf, telinga saya agak tersumbat. Ya, silakan. Apa? Kemudian lanjutannya with good attitude. Iya. Jadi jelajahi, ya jelajahi. Atau bisa juga cari, ya, temukan bakat atau talentamu dengan sikap yang baik. Nah, itulah siswa Ebenezer ya, bahasa Inggris kecil gitu ya. Ya, saya mau cerita. Ada seorang anak remaja mengungkapkan perasaannya. Dia mengatakan begini, saya ini bodoh, tidak punya kemampuan apa-apa, saya tidak berguna. Dia berkata begitu karena dia membandingkan dirinya dengan kakak-kakaknya. Kebetulan dia punya 2 orang kakak yang memang cemerlang, yang hebat jika dibandingkan dengan dirinya. Waktu itu masih dengan sistem ranking. Kedua kakaknya selalu ranking 1 di kelasnya sejak SD sampai SMA. Dan punya banyak prestasi. Ketika kuliah, kedua kakaknya diterima di 2 perguruan tinggi yang ternama. Satu di UGM, tahu UGM ya, Universitas Gadjah Mada Jogja, satu lagi di ITB, Institut Teknologi Bandung. Ya, dia merasa tertekan dengan itu. Dan lah ini masalahnya. Orang tuanya juga senang membanding-bandingkan. Dia dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Ini sebetulnya bagus atau tidak bagus nih para orang tua? Membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Saya kira ini bukan sikap yang bijaksana ya. Membanding-bandingkan. Ini membuat si anak menjadi tertekan. Masing-masing anak itu khas dengan kemampuannya mereka masing-masing. Justru yang dicari adalah temukan apa yang menjadi kemampuan khas ya dari anak kita tersebut. Nah, pertanyaannya begini. Setujukah saudara-saudara, setujukah kalian anak-anak dengan pendapat anak remaja tadi? Saya bodoh, saya tidak berguna. Atau ada di antara kalian yang merasa, iya loh, saya juga dalam keadaan begitu. Saya merasa seperti anak remaja tadi itu. Ada yang merasa begitu? Ada, saya gitu tadi ya. Jangan. Kalau ada yang merasa begitu, jangan. Tolong segera diralat. Tolong segera diperbaiki. Dari mana saya mengatakan begitu? Dari perumpamaan tentang talenta yang tadi saya bacakan. Untuk saudara, untuk kalian semua. Jangan merasa seperti itu.
Ya, jangan merasa aku ini tidak punya kemampuan apa-apa, aku ini tidak berguna. Sang Tuhan itu menggambarkan siapa? Ya, Tuhan. Sedangkan para hamba itu adalah kita. Ya, saudara dan saya termasuk anak-anak ya. Dan perhatikanlah tadi, adakah yang tidak diberi talenta oleh Sang Tuhan? Ada tidak? Adakah yang tidak diberi talenta oleh Sang Tuhan? Ada tidak? Jawabnya adalah tidak ada. Ya, tidak ada. Semuanya diberi. Artinya kepada kita semua Tuhan memberikan apa? Talenta. Ya, kepada kita semua Tuhan memberikan talenta. Talenta ini bisa diartikan sebagai bakat, ya, atau karunia, atau kemampuan, atau kesempatan yang diberikan oleh Tuhan ya kepada kita. Nah, saya mulai dari belakang. Kesempatan, ya. Setidaknya sekarang Anda, anak-anak, ya, diberi oleh Tuhan kesempatan untuk studi di mana? Tahu nama sekolahnya toh? Studi di SMP Kristen 2 Ebenezer Salatiga. Ini yang merah-merah ini SD ya. SD berapa? Loh, ini yang merah-merah SMP juga. Oh, begitu. Maaf ya, SMP kok diturunkan lagi. Wah, saya terpengaruh oleh merah putihnya itu loh. Ya. Jadi studi di SMP Kristen 2 Ebenezer yang merupakan, ini bukannya saya mau menyombongkan SMP Kristen 2 Ebenezer ya, yang merupakan salah satu sekolah swasta yang terbaik di kota Salatiga. Betul ya Pak Yahya? Bangga kan? Bersekolah di salah satu sekolah swasta yang terbaik. Saya saja bangga. Apalagi Anda yang bersekolah di sana. Kok di sana? Di sini. Ya. Nah, manfaatkan itu dengan baik. Setidaknya ada waktu 3 tahun. Manfaatkan dengan baik. Soal kemampuan. Ada yang merasa tidak punya kemampuan? Kalau ada yang merasa tidak punya kemampuan, saya mau tanya, ada yang tidak bisa membaca? Ada yang tidak bisa menulis? Siapa? Ada yang tidak bisa berhitung? Semua bisa kan? Itu namanya kemampuan. Bisa berpikir? Bisa kan? Itu namanya kemampuan. Kembangkan. Jadikan itu sebagai modal awal gitu kan, untuk mengembangkan kemampuan Anda, talenta Anda. Bakat, ini tema kita ya. Kalau bakat ini mesti dicari ya, tema kita tadi explore your talent. Ya, cari, jelajahi, temukan apa yang menjadi bakat Anda. Ada yang langsung kelihatan ya, mungkin bakatnya menyanyi, melukis. Nah, yang di sini nih bakatnya main musik ya. Betul ya? Langsung kelihatan main musik. Mungkin ada yang bakatnya di ilmu bela diri. Entah karate, entah judo atau apa, taekwondo dan sebagainya. Tapi bisa jadi ternyata ada bakat lain yang bisa ditemukan. Ngertinya bakatnya itu, setelah di SMP Kristen 2
Ebenezer Salatiga menemukan bakat yang lain. Loh, sangat mungkin loh. Ya, bisa terjadi seperti itu. Siapa yang tahu Bill Gates? Tahu Bill Gates ya? Siapa Bill Gates? Bill Gates siapa? Mosok enggak tahu Bill Gates? Bill Gates adalah ya pokoknya seorang ahli komputer ya. Dulu yang punya Microsoft. Ya. Anda tahu sebelum ahli komputer dia itu jago apa? Punya bakat apa? Ternyata dia itu katanya ini jago debat. Jago debat. Ternyata dia punya kemampuan lain, komputer, dan itu yang kemudian berkembang. Ya, jadi orang yang sangat kita kenal ya dengan Microsoft-nya itu. Ya. Nah, itu Bill Gates. Nah, siapa tahu ya di SMP Kristen 2 nanti bakat-bakat yang masih terpendam bisa ditemukan, muncul bakat-bakat yang baru. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kita cari pelajaran dari perumpamaan talenta ya. Yang pertama, dari perumpamaan talenta ini kita tahu bahwa Tuhan memberikan talenta yang berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang diberi berapa? 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Ada yang punya banyak, bisa begini, bisa juga begitu. Tapi ada juga yang punya sedikit, hanya bisa begini saja, atau hanya bisa begitu saja. Ada yang pintar, bahkan sangat pintar, bahkan jenius. Tapi ada yang sedang-sedang saja. Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang jago matematika, ada yang jago musik, ada yang jago nyanyi, ada yang jago olahraga. Ya memang begitulah. Tidak perlu iri, tidak perlu jealous dengan bakat atau kemampuan orang lain. Mau mencoba main musik, lo silahkan. Mau mencoba menyanyi, silahkan. Siapa tahu berbakat di situ gitu loh. Nah, kalau itu memang bakatnya ya bakat baru yang ditemukan, silahkan dikembangkan. Tapi kalau ternyata tidak bisa di situ dan mungkin karena bukan di situ bakatnya, ya tidak perlu sedih. Ya tidak perlu sedih. Ya jadi sekali lagi tidak perlu iri dengan bakat atau talenta orang lain. Yang penting fokus pada apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Fokus, kembangkan. Pesan dari perumpamaan talenta ini jelas ya. Yang penting bukan pada berapa banyak talenta yang kita miliki, melainkan bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita mengembangkannya, bagaimana kita mempergunakannya. Percuma diberi 5 talenta, diberi bakat dan kemampuan segunung, tetapi tidak dipergunakan. Ya, percuma ya, punya talenta banyak segunung tetapi tidak dimanfaatkan, dipendam. Lebih baik punya hanya satu talenta, hanya satu bakat. Yang dibilang orang mungkin tidak seberapa, tetapi dikembangkan dengan sungguh-sungguh, dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ada ndak di sini yang kecil-kecil bakat masak, nurun mamahnya misalnya? Ada? Ada yang punya bakat masak? Bapak Ibu ada anaknya yang bakat masak? Ada? Ada yang bakat masak? Misalnya ada punya bakat masak. Karena orang tua tahu kalian punya bakat masak, dibelikan banyak resep masakan.
Ada capcay, fuyung hai, nasi gudeg, nasi langgi, apalagi steak ya, western itu macam-macam steak ya. Ayam goreng dan sebagainya. Ayam goreng ada yang versi kalasan, ada yang versi fried chicken model barat ya. Tetapi resep masakannya hanya disimpan di lemari. Tapi ada yang cuma dibekali satu resep masakan, misalnya nasi goreng. Tapi betul-betul dipelajari, dicoba, dan dikembangkan. Kira-kira hasilnya akan lebih baik yang mana? Yang punya banyak resep lalu disimpan atau yang punya hanya satu resep tapi dikembangkan sungguh-sungguh? Baik yang mana? Baik yang satu resep kan? Dulu saat saya di Purwokerto, ya saya pernah di Purwokerto, ada warung makan yang cuman jual nasi goreng, tidak ada menu yang lain. Tapi nasi gorengnya enak. Enggak cuman enak, saking enaknya. Mungkin ya bisa dibilang enak banget, ya saking enaknya. Dan larisnya luar biasa, padahal jualannya cuma nasi goreng. Nah itu kan pasti, wah resepnya digumuli sungguh-sungguh ya. Nah di dalam perumpamaan tadi disebutkan, tiap-tiap orang diberi menurut kesanggupannya. Ini ya, menarik ini. Jadi Tuhan mengenal betul kesanggupan kita. Tuhan mengenal betul kemampuan kita. Artinya, mestinya kita punya kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Ya, kita punya kemampuan itu. Dan ini yang perlu Anda tahu. Sekalipun diberi hanya satu talenta itu jumlah yang sangat besar. Ya, tolong dicamkan, satu talenta itu jumlah yang sangat besar. Satu talenta itu kalau kita baca di kamus Alkitab itu 6.000 dinar. Satu dinar itu adalah mata uang Romawi yang adalah upah pekerja harian dalam satu hari. Nah ini matematika sedikit ya. Artinya kalau dibuat untuk hidup sehari-hari, satu talenta itu bisa untuk hidup berapa hari? Soal cerita ini ya. Satu talenta itu 6.000 dinar. Satu dinar adalah upah pekerja harian dalam satu hari. Artinya kalau dibuat untuk hidup sehari-hari, satu talenta itu bisa hidup untuk berapa hari? Berapa hari? Ini soal cerita. Berapa hari? 6.000 hari. Salah jawab ya. Satu talenta itu ya bisa untuk hidup 6.000 hari. 6.000 hari kalau dibuat tahun menjadi berapa tahun? 1 tahun 365 hari ya. Berapa tahun itu? Kira-kira. Berapa? 16? 7 tahun lebih. Oh malah lebih lagi. Ini kalau berdasarkan hitungan saya ya. Maaf kalau salah, soalnya yang ngitung pendeta. Kalau hitungan saya bisa sampai 16 sampai 17 tahun. 6.000 talenta itu, 6.000 dinar itu. Kok 6.000 dinar? Apa? Satu talenta, ya. Satu talenta. Yang 6.000 dinar ya. Itu bisa untuk 16 sampai 17 tahun. Bayangkan. Bisa untuk hidup 16 atau 17 tahun. Ini jumlah yang sedikit atau jumlah yang besar? Besar. Atau dalam sehari itu bisa untuk membayar 6.000 pekerja. Sudah, ini para orang tua yang bekerja. Di sini ada yang punya karyawan 6.000 orang. Ada yang punya karyawan 6.000 orang? Tidak ada ya? Satu talenta itu bisa untuk membayar 6.000 orang dalam satu hari.
Jumlah yang sedikit atau besar? Besar. Kalau dirupiahkan ya, saya pakai UMK-nya Kota Salatiga. Kota Salatiga itu per bulan 2.500 sekian. Saya bulatkan saja 2.500. Itu kalau per hari menjadi 101 sekian. Saya bulatkan supaya gampang hitungnya 100.000. 1 talenta itu berarti hitungannya bagaimana? 1 kali 100.000 kali 6.000 sama dengan berapa? Sama dengan 600 juta. Sudah pernah ada yang lihat uang 600 juta? 600 juta pernah lihat? Ada yang pernah pegang? Kalau lihat mungkin pernah lihat di YouTube misalnya ya. Ada yang pernah pegang uang 600 juta? Sekali lagi ini jumlah yang sangat besar. Sekalipun hanya 1 talenta itu adalah jumlah atau potensi yang sangat luar biasa. Sangat cukup untuk menjadi modal awal untuk dikembangkan. Jelas ya? Sehingga anak-anak jangan sampai meniru hamba yang diberi 1 talenta tadi ya. Seolah-olah 1 talenta itu tidak bisa diapa-apakan lagi, lalu talentanya dikubur, talentanya dipendam, tidak diapa-apakan, sehingga talenta itu menjadi sia-sia. Dan ini yang membuat sang tuan marah. Dikasih cukup tapi disia-siakan, tidak dikembangkan. Ini bukan sikap yang baik dan sang tuan tidak suka. Tirulah hamba yang diberi 5 dan 2 talenta tadi itu ya. Dari mereka kita mendapat contoh yang baik. Apa yang harus dilakukan setelah tahu memperoleh talenta? Mereka langsung mengerjakan, mereka langsung menggarap talenta itu tanpa membuang-buang waktu. Coba perhatikan ayat 16. Di ayat 16 ditulis begini, segera pergilah. Ya mereka, hamba yang diberi 5 dan 2 talenta itu. Segera pergilah mereka. Langsung mengerjakan, langsung menggarap talenta itu. Ada sebuah pesan penting ya untuk kita semua, terutama untuk Anda nih para siswa. Ini penting. Apa? Pesannya adalah gini. Manfaatkan waktu dengan baik. Jangan suka menunda-nunda waktu. Yang bisa dilakukan segera, yang bisa dilakukan sekarang, lakukan. Ya, lakukan. Jangan buang-buang waktu. Masih ada hari besok. Ya kalau kemudian keburu, kalau tidak. Mending kan pekerjaan rampung dulu ya. Tugas sekolah rampung dulu baru main santai. Jangan main dulu baru kemudian setelah kurang beberapa hari mengerjakan tugas sekolah. Ya kalau keburu. Kalau tidak. Ya jadi sekali lagi memanfaatkan waktu dengan baik. Saya mau tanya nih. Kebiasaan Anda selama ini kalau diberi tugas oleh sekolah, dikerjakannya berapa lama? Misalnya diberi tugas 2 minggu, dikerjakannya berapa lama? Ayo, ngaku. Dikasih tugas, anak-anak, tugas ini dikerjakan 2 minggu, nanti dikumpulkan. Lalu Anda mengerjakannya apa? H-1. Wah. Ini orang Salatiga bilang piejal. 2 minggu dikerjakan H-1. Sampai ngelembur-ngelembur gitu ya. Wah ini sebetulnya jangan yang lembur-lembur itu bisa ganggu kesehatan loh. Ya.
Kalau enggak percaya tanya sama orang tua kalian. Atau jangan-jangan orang tuanya juga gitu. Tugas sekian dikerjakannya, wah, H-1. Itu kalau kurang tidur bisa meriang itu badan ya, jadi enggak sehat, enggak fit. Dan hasilnya mungkin tidak bisa maksimal. Karena diberi 2 minggu dikerjakannya mepet cuma 1 hari. Apalagi yang namanya belajar. Sebagai siswa, jangan hanya kalau pas ada tugas atau kalau mau ada ujian baru belajar. Tidak. Belajar itu harus karena kesadaran pribadi bahwa itu penting, bahwa itu bermanfaat untuk masa depan. Dan kemampuan diri pasti akan semakin bertambah ya kalau belajar dengan baik-baik. Terlebih karena ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada Anda sekalian ya anak-anak, bisa bersekolah ya. Itu kesempatan yang Tuhan berikan pada Anda untuk Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam perumpamaan ini kita juga dapat menemukan sikap yang Tuhan sukai. Perhatikan. Terhadap kedua hamba yang berhasil, apa yang dikatakan Sang Tuhan kepada mereka? Hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia ini adalah sikap dan kualitas yang ditunjukkan oleh kedua hamba tadi dalam mengerjakan tugas. Mengerjakan dengan baik, mengerjakan dengan tekun. Kemudian terhadap hamba yang diberi 1 talenta, yang kemudian mengubur talenta itu, apa kata Sang Tuhan? Hai hambaku yang jahat dan malas. Sama, ini adalah sikap dan kualitas yang ditunjukkan oleh hamba tersebut. Malas yang disejajarkan dengan jahat. Artinya jelas ya. Ini khususnya untuk para siswa, artinya jelas ya. Tuhan tidak suka dengan apa? Kemalasan. Tuhan tidak suka dengan kemalasan. Bahkan disamakan dengan perbuatan jahat malas itu. Ya, jangan sampai melakukannya ya. Sehingga kalau Anda, kalian ya cinta Tuhan dan ingin menyenangkan hatinya, jadilah anak-anak yang apa? Baik, anak-anak yang setia, tekun, dan jangan malas. Jangan jadi anak yang tidak baik. Terakhir. Ini biasanya kalau dengar terakhir seneng ya. Terakhir, terkait dengan tema kita saat ini. Ingatlah selalu ayat 29 ini, saya bacakan ya. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tahu maksudnya? Tahu maksudnya? Maksudnya begini. Ya, ini terkait dengan tema kita ya. Jika orang mempunyai talenta, jika orang mempunyai bakat dan kemudian ia mempergunakannya, mengembangkannya, ia akan makin bisa dan mampu dengan talenta atau bakat yang dimilikinya itu. Makin terampil, mungkin bisa menjadi juara dan sebagainya. Di SMP Kristen 2 Ebenezer, Anda pasti akan dapat banyak kesempatan mengembangkan talenta dan bakat Anda. Ya, ada berbagai lomba yang pasti bisa diikuti. Ada pentas seni dan sebagainya. Ya, bisa seperti itu. Sehingga Anda menjadi makin terampil, Anda bisa semakin berprestasi. Tetapi, nah ini, yang punya talenta atau yang punya bakat, tetapi kemudian tidak mengembangkannya, maka akan kehilangan bakat atau talenta tersebut.
Makanya ini perlu diingat dan perlu digarisbawahi ya. Bisa kehilangan talenta itu, bisa kehilangan bakat itu. Misalnya bakat main musik atau piano atau gitar, tapi tidak pernah memakainya. Oh, ini bisa hilang nih. Ya bisa hilang. Minimal mandek, tidak akan semakin berkembang. Dulu saya bisa main gitar. Bukan pamer. Dulu bisa main gitar. Dulu. Kemudian ya rupanya setelah jadi pendeta jarang pegang gitar, jarang main gitar. Sekarang ketika main gitar, jari-jari sakit semua. Ini peningkatan atau penurunan? Yang tahu musik menjawab, enggak usah pekewo sama saya. Penurunan. Dulu pegang akord, gampang. Cuman gini aja sudah bunyi. Sekarang kalau enggak begini, enggak bunyi. Dan setelah itu jari-jari saya sakit. Ya karena tidak pernah memakai lagi. Saya dulu waktu SMA ada atau masuk di jurusan A1. Tahu A1 ya? A1 itu bagian dari IPA sebetulnya, IPA. A1 itu fisika. Loh bayangkan, gini-gini dulu pernah masuk jurusan fisika. Hitung-hitungan itu makanan setiap hari. Tapi kemudian kuliah di Fakultas Teologi dan tidak pernah dipakai. Sekarang banyak rumus-rumus yang lupa, hilang, diminta untuk ngitung begitu, bingung. Karena tidak pernah dipakai. Ini bukannya saya tidak memakai talenta ya. Tetapi karena memang jurusan saya ternyata lain, begitu tidak di sana. Ya. Bukan berarti abaikan talenta, enggak. Ini justru untuk menyemangati, pergunakan talenta. Jangan sampai itu hilang. Ya, jangan sampai itu hilang. Karena itu misalnya nih ada yang merasa, wah talenta saya belum menemukannya. Cari, temukan, dan kalau sudah ketemu, kembangkan terus, lakukan yang terbaik, tekun, setia, tidak malas. Buatlah Tuhan senang, karena Anda mempergunakan talenta atau bakat yang Tuhan percayakan kepada Anda dengan sebaik-baiknya. Ya, salah satu cara menyenangkan Tuhan dengan cara seperti itu. Ya, baik, selamat memasuki tahun ajaran baru tahun 2025-2026 dan untuk orang tua semoga mendukung ya. Terus gimana? Saya harus begini. Ini pesan untuk orang tua belum loh. Ya untuk orang tua supaya bisa mendukung anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk menemukan bakat dan talenta mereka. Ya, 3 tahun waktu yang sangat cukup ya untuk menemukan itu. Tahukah anak yang saya ceritakan tadi akhirnya menjadi apa? Anak remaja yang saya ceritakan tadi. Dia menjadi remaja yang sukses. Bukan remaja yang sukses ya, setelah dewasa menjadi orang yang sukses. Dia memang tidak cerdas secara akademis, tetapi kemudian dia bisa menemukan bakatnya. Ternyata dia orang yang sangat kreatif, bahkan kakak-kakaknya kalah kreatif dengan dia. Dia punya olah tangan yang menarik, pekerjaannya menarik dan harganya tinggi. Itu remaja yang saya ceritakan tadi, karena berhasil menemukan bakat dan kemudian mengembangkannya. Makanya para orang tua perlu mengarahkan anaknya ya, jangan membanding, wah kakakmu begini, kamu kok begini. Dukung mereka untuk bisa menemukan bakat mereka, talenta mereka. Dukung untuk berkembang. Sehingga itu bisa bermanfaat, bukan hanya menyenangkan Tuhan, tetapi juga menjadi bermanfaat untuk masa depan. Amin.
Mari kita kembali menyatukan hati kita di dalam doa. Ya, kita menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Kami bersyukur karena setiap kami adalah orang-orang yang Tuhan beri talenta. Ada yang banyak, ada yang hanya satu. Tetapi sekalipun satu, ternyata itu jumlah yang sangat cukup untuk dapat dikembangkan. Sehingga kiranya tidak ada di antara kami, tidak ada di antara anak-anakmu yang kemudian menjadi pesimis dengan keberadaan dirinya, merasa tidak berguna, merasa tidak mampu. Karena pada dasarnya, setiap orang, mereka, Tuhan karuniai dengan talenta itu. Tolong mereka untuk bisa mengembangkan talenta yang dimiliki, mengelolanya untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Juga para guru dapat membimbing, dapat mengarahkan, sehingga talenta itu dapat semakin berkembang dan mewujud dengan semakin baik. Juga para orang tua dapat mendampingi, bahkan membuat anak-anak mereka menemukan talenta, potensi yang dipunyai, yang dimiliki, dan untuk terus disupport, dikembangkan, sehingga talenta dan bakat itu menjadi semakin berkembang dengan semakin baik lagi. Bukan hanya menjadi berkat, tetapi juga berguna untuk masa depan anak-anak ini. Dan kiranya dengan segala upaya yang dilakukan untuk mengembangkan talenta, mengembangkan bakat yang dipunyai, hati Tuhan pun senang. Dan kami tentu bersyukur kalau kami semua bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bergembira, Tuhan bersukacita ketika melihat apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu yang akan memasuki tahun ajaran baru dan kemudian menindaklanjutinya dengan berbagai macam kegiatan yang ada. Mereka terus dipimpin, dituntun untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh menjadi semakin luar biasa, dengan talenta, dengan bakat yang semakin berkembang, bahkan dengan semakin baik. Kami pada saat ini juga mau berdoa untuk para orang tua di dalam mereka memberikan pendampingan kepada anak-anak mereka. Terus Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan tuntunan untuk dapat bersikap bijaksana di dalam mereka memberikan bimbingan, tuntunan, arahan, bahkan juga support ketika anak-anak mereka menempuh studi di SMP Kristen 2 Ebenezer Salatiga ini. Juga untuk pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, yang mereka tekuni. Kiranya melaluinya Tuhan mendatangkan berkat-berkat yang mencukupkan. Bahkan ketika Tuhan berkenan, berlimpah. Sehingga semua itu dapat dipergunakan untuk dapat menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Juga di dalam mensupport anak-anak mereka yang sedang studi. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan pada orang tua untuk dapat melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki sebagai wakil Tuhan untuk merawat, memelihara, mendidik anak-anak mereka. Juga untuk bapak dan ibu guru di dalam mendampingi di sekolah. Tuhan juga berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan, sehingga ketika anak-anak ini dititipkan pada mereka, mereka akan bisa mendidik dengan baik, membekali mereka dengan ilmu-ilmu yang berharga, menemukan bakat-bakat atau talenta-talenta terpendam yang bisa menjadi bekal bagi anak-anak ini ke depan untuk memanfaatkannya dengan baik, untuk berprestasi, bahkan juga terutama
menyenangkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program sekolah yang saat ini tengah direncanakan dan akan dilakukan, kiranya semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, apa yang menjadi tujuan dapat tercapai, khususnya untuk kurikulum berbasis Alkitab. Dan pada saat ini Bapak dan Ibu guru tengah mempersiapkannya, kiranya Tuhan akan menolong sehingga pada saatnya siap dengan baik, sehingga kurikulum yang berbasis Alkitab ini dapat diterapkan, dapat dilakukan, dapat diteruskan kepada anak-anak yang mereka didik dan dampingi. Sehingga anak-anakmu akan dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, memiliki karakter Kristen di dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka merindah masa depan, mereka pun kiranya dapat menjadi generasi penerus bangsa yang dapat diandalkan tetapi tidak melupakan kekristenan mereka. Kami juga berdoa untuk tahun ajaran baru yang mulai dimasuki, kiranya akan dapat dijalani dengan baik dan semua kegiatan belajar, mengajar, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang lain dapat dilakukan dengan baik. Dan teristimewa untuk anak-anakmu, mereka dapat dibentuk menjadi semakin indah, menjadi semakin baik di hadapan Tuhan. Mereka dapat dibentuk menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mempunyai kualitas baik di dalam ilmu maupun di dalam iman kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini marilah kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan yang didasari dengan cinta dan ucapan syukur kita. Nats persembahan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita iringi persembahan kita dengan pujian, betapa kita tidak bersyukur. Itu semua
dan oleh glory. Mari Bapak Ibu semua dan juga teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu untuk mengucapkan syukur atas kasih dan juga berkat yang Kau berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan sedikit yang kami miliki untuk mengucapkan ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan dan juga persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan dapat memuliakan nama Engkau dan juga menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Serta berkati setiap tangan yang memberikannya ya Tuhan, dan kami serahkan persembahan ini di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari dengan penuh semangat, penuh sukacita kita mau menanggapi Tuhan memanggil kita untuk kita mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan. Bersama kita pujikan Tuhan memanggil. Saudara-saudara yang terkasih, pergilah dan jalani tahun ajaran yang baru ini dengan penuh semangat dan iman. Gunakan talenta yang Tuhan telah percayakan kepadamu, besar maupun kecil, untuk belajar dengan sungguh, melayani dengan kasih,
dan bersikap rendah hati dalam segala hal. Untuk itu arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa menuntun, meneguhkan, dan menyertai saudara-saudara sekalian. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilahkan duduk kembali.